Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Magelang akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Karisma Sartika Dewi dari SD Negeri Tegalrejo. Saya Surahmi dari SDN Soredan Tegalrejo. Saya Anissa Akmawati dari SDN Donorejo Tegalrejo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rami, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Anissa, alhamdulillah sehat. Bu Rami, nanti akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu. Nah, sebelum proses coaching, ada beberapa hal yang saya sampaikan, bisakah? Baik Bu. Jadi nanti pada saat coaching, saya akan melakukan pengamatan Bu kepada coach dan coachee sesuai rubrik penilaian coachee Bu, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, apakah Bu Rami sudah mengajukan pertanyaan terbobot sesuai kata kunci yang diajukan oleh coachee. Dan jangan lupa ya Bu, bahwa nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu, boleh ya Bu? Baik Bu. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, baiklah, selanjutnya Bu, dari ketiga kompetensi yang Bu Rahmi sampaikan, kompetensi mana yang paling spesifik yang Bu Rahmi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya Bu, kalau dari Bu Rahmi, apa sih yang menjadi indikator keberhasilan atau indikator ketercapaian dari kegiatan coaching kali ini? Dengan memberikan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan pemantik, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada Bu. Oh iya, baiklah, terima kasih Bu Rahmi. Silahkan untuk melaksanakan proses coachingnya ya. Semoga berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan bertemu kembali ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Dika. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dika? Alhamdulillah, baik Bu Rahmi. Apakah hari ini Bu Rahmi ada waktu? Kebetulan ada Bu Dika. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Rahmi, hari ini saya ingin di coaching tentang suatu hal. Boleh Bu Dika. Tentang apa nih yang ingin kita obrolkan kali ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nampaknya bagus sekali. Ketika tema yang akan kita obrolkan, apa tujuan Bu Dika yang ingin didapatkan nanti dalam kegiatan obrolan kita sekarang? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu. Saya juga ingin menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa saya. Tapi kok saya masih bingung ya Bu Rahmi? Gitu. Apa yang sudah Bu Dika lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Apa yang menjadi tantangan Bu Dika dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung Bu. Apakah saat ini kelas Bu Dika saat pembelajaran berlangsung dan Bu Dika belum merasa ideal seperti yang Bu Dika harapkan? Iya Bu, saya belum merasa ideal sesuai yang saya harapkan. Mereka masih sering sibuk sendiri Bu pada saat pembelajaran. Kira-kira kelas ideal seperti apa yang Bu Dika harapkan dari pembelajaran yang Bu Dika lakukan? Saya ingin kelas saya saat pembelajaran itu kondusif dan siswa saya mengikuti dengan fokus, tidak disambi dengan berbicara dengan temannya Bu.
Saya juga ingin murid saya tertarik dengan pelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira menurut Bu Tika apa yang Bu Tika butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya untuk tidak berbicara pada saat pelajaran berlangsung, Bu, dan siswa saya tertarik pelajaran yang saya berikan. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung dan bagaimana caranya pelajaran Bu Tika menjadi menyenangkan untuk siswa. Coba Bu Tika, menurut Bu Tika, penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu apa? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan, Bu Rahmi. Mereka juga sepertinya kurang antusias dengan pelajaran saya, Bu. Baik, jika demikian, apa yang bisa Bu Tika lakukan untuk membuat anak-anak memahami materi dengan baik? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan materi, Bu. Apa ada hal lain yang bisa Bu Tika lakukan supaya murid memahami materi dan tertarik dengan pelajarannya? Iya, Bu. Saya kira saya akan mencari media yang menarik dan sesuai dengan materi yang saya akan ajarkan. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas yang disesuaikan dengan materi tersebut, sehingga siswa merasa senang, fokus, dan tertarik dengan pembelajaran. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif, pujian atau penghargaan kepada siswa yang fokus mengikuti pelajaran, Bu. Apa yang Bu Tika lakukan untuk dapat ide-ide lain untuk untuk media yang menarik mungkin? Iya, Bu Rahmi, saya akan melihat di YouTube dan media sosial yang lainnya, Bu, sehingga saya akan punya banyak referensi lagi, Bu. Bagus itu Bu Tika. Baik, kalau begitu Bu, apakah sekarang Bu Tika sudah memiliki gambaran strategi yang akan dilakukan? Iya, Bu, alhamdulillah. Saya sudah tidak bingung lagi dan saya sudah menemukan solusi dari masalahnya saya, Bu. Baiklah, kalau begitu kira-kira kapan Bu Tika akan mulai berencana melakukannya? Ya, Bu, saya akan segera melakukannya. Saya akan melakukannya kira-kira dalam minggu ini ya, Bu, supaya siswa saya bisa fokus saat pelajaran berlangsung dan senang mengikuti pembelajaran saya. Baiklah Bu Tika, akan saya tunggu kabar selanjutnya ya. Baiklah Bu Rahmi, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya jadi bersemangat lagi Bu dan tidak galau lagi. Sama-sama Bu Tika, jika Bu Tika sudah melakukannya, beritahu saya ya. Nanti kita bisa ketemu di tempat yang lain Bu Tika. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Baiklah Bu Rahmi, kita kembali lagi ya Bu. Baik Bu. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaiannya yang ingin Ibu dapatkan oleh Bu Rahmi? Saya merasa sudah berhasil karena sudah sesuai dengan alur kita Bu, yaitu menggali potensi coaching, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahan. Baiklah Bu, berarti tadi Ibu sudah berhasil menerapkan alur kita, menggali potensi coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot, membersamai coaching, kehadiran penuh, sehingga coaching dapat menemukan masalahnya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi nih Bu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh Bu.
Nah, di antaranya yang pertama, tadi Bu Rahmi sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching tadi. Yang kedua, Bu Rahmi sudah menerapkan konsep inti coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coaching. Nah, terakhir nih Bu, apa yang ingin Bu Rahmi kembangkan ke depan berdasarkan hasil coaching kali ini Bu? Oh, jadi untuk coaching kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif, Bu. Nah, baik Bu Rahmi, luar biasa. Bu Rahmi semoga kedepannya semakin sukses, diberikan kemudahan dalam menjalani berbagai hal. Terima kasih ya Bu Rahmi atas waktu dan kesempatannya untuk melakukan kegiatan observasi ini Bu. Kita akhiri ya Bu Rahmi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Anissa.